Bab 3171, Skup akan datang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ketika krisis datang, seluruh tubuh dan pikiran Yesuan tenggelam ke lembah. Tubuh kristal di kedalaman bintang kematian di depan terlalu aneh, dan kekuatan fagositosis tak terlihat yang dipancarkan dari tubuh itu mengerikan. Benteng berbintang berdiameter 100.000 meter terkoyak oleh kekuatan tak terlihat ini. Alasan mengapa Dongsuan Yesuan masih bertahan tidak mengalami bencana yang sama. Di satu sisi, itu adalah jarak terjauh, dan dihancurkan oleh 15 benteng dan benteng besar. Kengerian menelan kekuatan telah banyak melemah ketika datang ke sisi ini. Di sisi lain, itu karena pesawat ulang-alik lubang adalah kapal perang epik antariksa bintang. Itu digabungkan 6 kali oleh Yesuan, bahkan mengonsumsi bahan khusus untuk memperluas alam semesta di lubang cacing. Sebuah kapal lubang cacing dengan lompatan lubang cacing tingkat pesawat, mungkin tidak sekuat benteng langit berbintang, tetapi dalam hal kekuatan, pasti ada pertarungan. Meski begitu, cumi-cumi lubang masih bergetar hebat saat ini, dan ritmenya dapat hancur total kapan saja. Itu menghancurkan kapal harta karun pangeran ini, dan ini belum berakhir. Ketika dia menggertakkan giginya, Yesuan tidak ragu untuk melangkah selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan langsung menyerap lubang di tubuhnya. Kapal ini adalah gagasannya, dan beberapa jenis kapal perang yang sama yang dimasukkan ke dalamnya bahkan merupakan masalah kebetulan. Sekarang Yesuan kembali menyatu dan menempa kapal, yang mungkin tidak mungkin. Dia tidak berani bertaruh. Meskipun dia mengambil lubang di lubang, jika dia secara langsung mengekspos dirinya pada pengaruh kengerian yang mengerikan, tetapi hati Yesuan bertekad, tidak ada bayi kepala, dan dia tidak akan pernah duduk dan melihatnya jatuh, tetapi lubang itu mungkin tidak. Yang mengejutkannya adalah ketika dia melangkah keluar dari lubang dan kapal itu berada di dunia abadi, sosok itu tidak terlindungi dan terkena kekosongan di dalam bintang kematian, tetapi Yesuan tidak merasakan sedikit pun. Kekuatan melahap, seolah-olah kekuatan tak kasat mata menelan hanya berguna untuk kapal perang. Namun, ini jelas mustahil. Kekuatan bertabur bintang yang jatuh dari 15 benteng besar dan benteng di depan langit jelas dibekukan di medan yang cepat. Beberapa dari mereka lebih lemah, dan sekarang mereka telah menjadi mayat. Itu, mengambang di kehampaan, kehilangan semua kehidupan. Namun, Yesuan sama sekali tidak bersalah dan menjadi kasus khusus, yang membuatnya bingung dan tertegun sejenak. Pada saat berikutnya, Yesuan tiba-tiba merasakan laut bergetar sedikit, dan siulan bersiul dari alisnya. Digantung di atas kepala, ia menyemprotkan atmosfer misterius yang tak terlihat. Ini juga semacam kekuatan. Meskipun Yesuan tidak dapat memahaminya, ia dapat merasakannya. Karena pengetahuannya tentang laut, atmosfer misterius ini sudah sangat kaya. Itu adalah kristal sumsum kosong yang perlahan terakumulasi dari waktu ke waktu. Tetapi pada saat ini, kristal sumsum berongga yang tergantung di atas kepala itu langka dan murah hati sekali. Atmosfer misterius yang tercurah di dalam kristal itu seperti mata air yang menyembur, berubah menjadi air terjun yang tak terlihat, menutupi tubuh Yesuan dan melindunginya. Sampai saat itu, Yesuan tiba-tiba tersadar. Tidak mengherankan bahwa ia tidak merasakan kekuatan kengerian untuk menelan tubuh kristal itu. Kekuatan itu telah diblokir oleh atmosfer misterius kristal berongga. Kekosongan ibu sumsum adalah perluasan seluruh bidang kosmik hingga ekstrim, dan kehancuran menjadi lubang hitam di alam semesta, dan kondensasi pamungkas pada akhirnya akan terbentuk. Ketika mengembun hingga ekstrim, dentuman besar akan terjadi, dan kemudian akan mengembang lagi, sehingga berulang, seperti siklus kehidupan. Kristal sumsum berongga adalah esensi dari kekosongan ibu sumsum Yesuan. Untuk itu, semua kekuatan yang terkait dengan hukum kekosongan alam semesta harus diabaikan. Itu sendiri merupakan manifestasi dari pengayaan ekstrim dari bidang kosmik. Atmosfer misterius yang tersebar dari bagian dalam kristal sumsum berongga ini tidak dapat dieksplorasi bahkan oleh sistem fagositosis. Bahkan jika ada kontak, ia tetap tidak dapat menganalisis karakteristik kekuatan atributnya, dan hanya dengan begitu, ia dapat melihat tingkat tertingginya, menghalangi kekuatan tubuh kristal untuk menelan, tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Bagaimanapun, pihak lain juga dijarah oleh seluruh kekuatan alam semesta, dan kekuatan aspek ini tidak dapat memengaruhi kristal sumsum yang kosong, atau bahkan produk tambahan dari pembentukan induk sumsum berongga. Berteriak, "Hei!" Hampir di detik berikutnya,
tergantung di kristal berongga kepala Ye Xuan, tiba-tiba menembakkan mang hitam, naik tertiup angin, sambil berteriak, kengerian yang kuat, momen yang ganas, memengaruhi kekosongan, gemetar, bergegas menuju tubuh kristal di depan. Itu adalah kekosongan dari kekosongan-kekosongan dari kekosongan kristal suci Ye Xuan. Sebelumnya, ketika kekosongan diturunkan menara, kubah kosong ini hanya bentuk energi, dan itu sangat besar, sekitar 5.000 kaki, atau 15.000 kilometer, lebih besar dari benteng berbintang berdiameter 10.000 meter. Lingkaran besar, ada 9 tanduk raksasa emas di bagian belakang sendok, ditambah yang lebih besar di atas kepala, total 9 tanduk emas kecil 10. Sekarang, ukurannya hanya beberapa putaran kecil, sekitar 1.000 kaki, yaitu 3 kilometer. Namun, itu bukan lagi bentuk energi, melainkan entitas. Jelas, itu adalah fagositosis kristal sumsum tulang yang menangkapnya ke dalam tubuh dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadatkannya. Tubuh daging dan darah dapat diplastisisasi dengan berat. Kristal ini ada di antara tubuh yang hidup dan tubuh yang tidak hidup. Bahkan lebih sulit untuk membentuk tubuh fisik. Meskipun telah menyusut, ia harus terus tumbuh. Itu hanya kekuatannya, tetapi jelas terlalu melemah. Ketika kekosongan melewati menara, tubuh berbentuk kekosongan itu setinggi 5.000 kaki, meskipun itu bukan yang tertua, tetapi itu seharusnya menjadi satu-satunya di level ini. Saat ini, setelah tubuh padat dikumpulkan, atmosfer vulgar terpancar dari kekosongan itu jelas lebih lemah, dan perasaan Ye Xuan hanya lebih kuat dari pola naga Zi dan Huai Dongzi. Itu seharusnya berada di antara dunia ke-14 dan dunia ke-15. Meskipun lemah, tidak seperti naga liar yang dibawa pergi oleh mayat bayi tanpa kepala. Karena masih dalam bentuk energi, setiap kedatangan berarti konsumsi, dan suatu hari, itu akan sepenuhnya hilang karena kelelahan energi. Hanya dalam 10 detik yang singkat, Void Scoop melintasi kekosongan yang tak berujung, dan kecepatannya lebih mengerikan daripada benteng berbintang berdiameter 100.000 meter. Ketika Ye Xuan bereaksi, ia telah mencapai bagian depan tubuh kristal, tetapi 1.000 mil jauhnya. Itu, di depan, ada banyak mayat kering dan mati, beberapa di antaranya masih sekarat, terutama 2 raksasa federal kosmik kedua yang duduk di 3 benteng berbintang, dan inti dari keluarga surgawi, terutama ketiganya. Posisinya adalah keberadaan alam semesta, meskipun tidak dapat menahan hilangnya kekuatan tubuh oleh kekuatan melahap yang tak terlihat, tetapi itu belum terlalu terpengaruh dalam waktu singkat. Pada saat ini, yang positif bergegas menuju tubuh kristal dan ingin membunuh. Dengan datangnya kehampaan, ketiga orang ini memiliki rasa ketidakpekaan, melihat kembali secara tidak sadar, dan kemudian berseru, inilah saatnya, selalu menutup badan kristal mata, dan tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, mata, setengah langkah. Ini tidak mungkin, kekosongan binatang buas, dan itu juga menumbuhkan tanduk raksasa emas, yang jelas merupakan kekosongan binatang buas, bagaimana bisa ada kehadiran seperti itu di alam semesta ketiga. Long Xuan, pasti itu yang dia lakukan. Apa rahasia anak ini? Bisakah kamu mengeluarkan kekosongan binatang buas dari gua kekosongan alam semesta pertama makhluk surgawiku? Melihat ke belakang, dengan kekosongan sosok terselubung, 3 kekuatan teratas yang bergegas ke tubuh kristal telah berseru di udara. Ketiganya ada di dalam tubuh untuk menyebarkan napas, yang semuanya adalah alam semesta. Salah satu dari 2 raksasa dari kelompok federal kosmik kedua adalah pria yang kuat, seorang humanoid, dengan sepasang sayap besar di belakang, cahaya perak meluap, bersinar, sangat cantik. Itu samar-samar mengungkapkan tekstur logam yang dingin. Tubuh lainnya sangat tinggi, seperti raksasa, di atas 10 kaki, beruang seperti manusia, tetapi permukaan tubuhnya seperti rambut. Kulitnya seperti kulit pohon berusia 100 tahun. Kulitnya keriput dan sangat kering. Kulitnya seperti tubuh setan tua berkulit besar. Adapun inti tingkat tinggi dari kebangsaan Tianji, pada saat ini, tubuh aslinya tidak dapat dilihat sama sekali, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh jet tempur ungu setinggi sekitar 10 kaki. Baju tempur juga sangat umum di alam semesta ketiga dari kam teknologi Terran. Jika kapal perang adalah senjata untuk navigasi satelit dan serangan jarak jauh, maka jet tempur harus menjadi isi ulang jarak dekat yang layak. Mech tempur yang bagus tidak hanya dapat dikombinasikan dengan pengontrol, tetapi juga sangat meningkatkan indeks pertahanan dan serangan, dan bahkan mencapai tingkat teror di seluruh wilayah besar. Namun, di kam sains dan teknologi Terran, karena teknologi pemurnian kam yang sebenarnya,
lebih banyak orang kuat Teran lebih menyukai perang ringan. Oleh karena itu, meskipun ada juga pejuang di kamp Teran, penelitian di area ini tidak terlalu panas, para pejuang yang dibangun jauh lebih sedikit produktif daripada orang-orang Tianzu. Di depan puncak suku Tianji, yang muncul di mesin tempur, aroma pria yang keluar setelah persatuan adalah satu, dan itu hanya di tengah periode, tetapi tidak terlihat oleh tubuh kristal. Kekuatannya dapat menahan, dan titik-titiknya tidak rusak, yang cukup untuk melihat nilainya. Itu harus termasuk jenis baju besi yang dapat membuat pengontrol memainkan kekuatan yang kuat di seluruh alam besar. Jika demikian halnya, maka puncak keluarga surgawi di Meh, kultivasi kekuatannya sendiri, harus berada di batas dunia ke-13, dan tidak memasuki alam semesta. Hei, sama seperti ketiga raksasa ini yang semuanya memiliki kekuatan alam semesta, mereka sudah berseru. Pada saat yang sama, mereka telah sampai pada kekosongan dari kekosongan baru-baru ini. Tubuh besar dari tubuh besar itu seperti gunung hitam, tanpa ragu-ragu, menggelegar. Tanah panjang langsung turun. Sasarannya bukanlah tubuh kristal, tetapi tiga orang bertenaga perak seperti biksu bersayap perak. Sial, apa yang diinginkannya? Apakah itu benar-benar menungguku untuk menunggu situasinya? Hei, adegan ini memungkinkan ketiga Echel yang kuat untuk berteriak dan mengaum. Pada saat yang sama, mereka menghentikan fisik mereka, dan mereka bergegas ke kehampaan dan memarahi mereka. Setengah langkah, Qian Kun telah melampaui keberadaan kesempurnaan agung tingkat 9 dari Zhou Guang, dan telah melangkah ke alam ke-15, jauh dari yang sebanding dengan mereka. Tubuh iblis tua kulit kayu itu langsung meledakkan tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan diameter misu, tidak hanya semuanya seperti ular, tetapi ketika mereka bergegas keluar, mereka beredar di kehampaan, dan mereka seperti menghancurkan, tanpa akhir. Kemudian, kedipan mata terjalin dalam kehampaan di atas kepala-kepala, dan terjalin menjadi palu raksasa setinggi 100 kaki. Seperti meteor, ia dengan cepat membanting ke dalam kehampaan tubuh. Pada saat yang sama, kalajengking bersayap perak berjongkok di belakang sayap, dan sosok itu menghilang seketika. Hukum kehampaan alam semesta di bintang kematian sudah tidak teratur, dan tidak dapat diteleportasi. Bahkan kapal perang ingin memperluas ruang dan tidak berfungsi. Pada saat ini, tubuhnya bentuk kedipan mata menghilang, jelas kecepatannya adalah kinerja pamungkas. Ketika muncul, itu sudah berada di atas bagian belakang kerudung yang terselubung, dan sayap perak di bagian belakang itu curam, cahaya perak berderit, dan kekosongan itu terbelah, seperti dua bilah tanpa pegangan, yang tajam. Feng, pada saat yang sama, menghantam kekosongan. Adapun baju besi tempur ungu yang ditempatkan di atas kebangsaan Tianzu, itu juga merupakan suara bantingan. Permukaan mes setinggi 10 kaki itu langsung ditutupi dengan lapisan perisai energi hitam ungu, dan sosoknya juga tersapu. Dari awal, sebuah pukulan sederhana dilontarkan, tetapi tinju kanannya yang besar sepenuhnya ditutupi oleh bola hitam di sekitar kelompok itu saat ini. Jelas energi antimateri. Pukulan ini seperti meriam cahaya mati kecil. Itu tak terkalahkan, dan semua materi dan energi akan meleleh di bawah dampak kematian antimateri. Bahkan kekosongan tubuh kristal, yang dikenal sebagai tubuh kristal terkuat, tidak dapat menahan. Tinju ini bisa turun, setidaknya itu juga bisa membuat lubang di kekosongan. Boom! Tanaman merambat dan poni raksasa iblis tua kulit kayu menghantam cekungan sendok, dan membuat raungan besar, tetapi tiba-tiba meledak secara langsung. Satu-satunya efek adalah membuat bentuk tubuh penggaruk sedikit mandek, tetapi di bawah iblis tua kulit kayu telah membuka seteguk cairan hijau pada saat ini, yang merupakan serangan balik yang disebabkan oleh runtuhnya sejumlah besar tanaman merambat. Aku meninju diriku sendiri dari kepalan tangan. Pada saat ini, mangol hitam di sisinya melintas, awalnya masih di kejauhan, baru saja membuka tubuh kristal mata, itu sekejap, dan tangan itu langsung dimasukkan ke belakang iblis tua kulit kayu. Dalam penangkapan dan melahap, tubuh besar iblis tua kulit kayu, mata telanjang dapat dilihat, dan itu sudah sekarat. Tidak, monster kristal ini terbangun. Hei, di atas bagian belakang sendok, wajah biksu bersayap perak berubah dan berseru. Tidak menunggu suara itu jatuh, kekosongan-kekosongan peluit telah ditembakkan, 9 sudut emas di bagian belakang sendok diambil pada saat yang sama, terjalin dalam kehampaan, kecepatannya hampir ekstrim. Seluruh bagian ruang kosong terukir retakan, seperti sepotong tahu yang dipotong dengan cepat oleh frekuensi tinggi dari bilas 9 tangan, benar-benar bingung.
Teknik rahasia ruang semacam ini sangat aneh. Bentuk kalajengking bersayap perak dipenuhi dengan banyak retakan ruang. Ruang yang bergejolak di ruang yang kacau membuatnya pingsan, dan sosok itu tiba-tiba berhenti. Itu berantakan, kalau tidak, sulit untuk kembali begitu terlibat. Dalam sekejap mata, sketsa dan tubuh kristal telah memecahkan Zhou Jing yang kuat. Hanya bagian atas Tianji yang mengendarai mesin tempur masih tidak bersalah, tetapi tinjunya hancur. Tubuh yang terbanting ke dalam kehampaan, yang terakhir, ketika bola cahaya energi cahaya mati antimaterial dari tinju kanan Meh muncul, itu sudah menatap. Hei, kekosongan yang ganas dari suara siulan, tanduk emas besar di bagian atas kehampaan yang kosong tiba-tiba bergetar pada frekuensi tinggi. Ini tampaknya menjadi rahasia ruang angkasa yang melibatkan hukum kehampaan. Itu seharusnya milik darah kehampaan. Itu berubah dalam sekejap. Meh ungu itu seperti dipindahkan ke arah itu. Tinju cahaya mematikan yang awalnya diredam ke sendok yang samar-samar itu dengan anehnya dihancurkan ke arah tubuh kristal yang baru saja memecahkan iblis tua kulit kayu, dan transformasinya cepat, seperti melawan bintang-bintang, tidak ada jejak untuk diikuti. Kekuatan supernatural hukum ruang angkasa. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya proses setengah langkah. Di dalam Meh ungu, seruan dari atasan klan Tianji terdengar, dan hatiku terkejut. Seluruh armor petarung itu hilang entah kenapa. Bentuk aslinya sendiri, lengan-lengan itu meledak ke atas kepala, dan berubah menjadi tubuh yang rata, sebuah pukulan ke sisi lain dari tubuh kristal. Adegan ini terlalu aneh, dan kuncinya masih dapat dilacak. Sebagai sebuah kelompok, dia bahkan tidak tahu bagaimana perubahan ini terjadi. Tidak ada artinya. Tidak ada penjelasan lain kecuali metode supernatural di tingkat hukum ruang angkasa. Kekuatan hukum alam semesta jelas merupakan kekuatan negara bagian ke-15 dunia, dan bidang yang memenuhi syarat untuk menyentuh sedikit, bahkan sebagian besar kekuatan besar alam semesta, mungkin tidak benar-benar menyentuh tingkat hukum alam semesta. Kekuatan, ini membutuhkan sentimen dan kesempatan. Void Scope hanya setengah langkah, dan tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan magis hukum. Di mana dia tahu bahwa kekosongan dewa di era reruntuhan, tetapi kengerian yang hanya ada setelah para leluhur kuno, meskipun merek menara warisan kuno telah dilestarikan, hanya warisan dewa dari kengerian kurang dari 30%. Meski begitu, tingkat dewa suci, bahkan jika itu hanya warisan 30%, sudah cukup bagi tingkat saat ini untuk menyentuh kekuatan hukum ruang angkasa. Ledakan, tanpa menunggu kematian Meh ungu, ada ledakan besar suara di langit di atas bagian belakang. Potongan itu dipotong menjadi kain oleh 9 tepi emas di bagian belakang sendok, dan kekosongan yang menutupi retakan di ruang akhirnya runtuh sepenuhnya. Area yang luas, sekitar beberapa mil jauhnya, langsung berubah menjadi lubang hitam kecil. Biksu bersayap perak yang berada di area ini belum kembali ke para dewa, dan bentuk tubuh telah ditelan dan memasuki kekosongan lubang hitam. Bahkan jika itu tidak memalukan, itu seperti pengasingan abadi, tetapi tidak ingin kembali lagi. Pada saat yang sama, Ye Xuan, yang datang dengan kecepatan penuh di belakang, akhirnya tiba. Tengkorak menutupi kepalanya dan bergegas ke bentuk tubuh. Sendok samar yang menekan ke bawah berteriak, kekerasan, kamu. Selain tekanan bisakah kamu menggunakan beberapa trik lain? Tubuh kristal juga sangat berguna. Selain itu, Meh ungu juga milik pangeran. Orang di dalam tidak masalah. Jika kamu melemparkannya, Meh itu tidak buruk. Void Scopes jelas tidak dapat memahami kata-kata ini, tetapi tubuh kristalnya dibentuk kembali oleh penyempurnaan kristal Void. Yang terakhir seperti stasiun transfer sinyal saat ini, kata-kata Ye Xuan berarti, pertama kali berlalu kekosongan kristal sumsum tulang dilewatkan dan diterima oleh kehampaan. Bentuknya tiba-tiba, dan berdiri kokoh di kehampaan, seperti puncak raksasa, mengangkangi bagian atas Meh ungu dan tubuh kristal. Pada saat berikutnya, getaran frekuensi tinggi dari tanduk raksasa emas di bagian atas sendok kehampaan tiba-tiba berubah. Suara teriakan di kehampaan di langit tiba-tiba menjadi seberat drum. Ini pasti jenis kekuatan magis dewa lain yang menyentuh kekuatan hukum alam semesta. Jika dewa, sebelumnya dipanggil untuk beralih ke bintang-bintang, maka jenis kekuatan magis suci yang dapat digunakan oleh para vampir dapat disebut sebagai penghancur gunung. Karena Meh ungu yang baru saja menstabilkan bentuk tubuh di bawah pergeseran pertempuran, itu adalah kejutan tiba-tiba, dan kemudian benar-benar sunyi, dan bola cahaya mati anti-material dari tangan kanan menghilang. Sosok tinggi itu tergantung di kehampaan, seperti patung.
Jika tidak ada kecelakaan, puncak keluarga surgawi di Meh, saat Meh Ungu tiba-tiba terkejut, itu sudah jatuh. Hidup lahir di tempat, tetapi Meh itu utuh. Ini juga kekuatan hukum kekosongan alam semesta. Void Scoop awalnya adalah setengah langkah, dan kekuatan magis berdarah membentuk goncangan kuat oleh kekuatan kekosongan. Bakat tingkat tinggi dalam Meh diperbaiki di awal, hampir dilemahkan oleh dua alam besar, dan secara alami memukul, tidak biasa. Serangan semacam ini, sebenarnya, Yesuan telah melihatnya sebelumnya. Itu ada di lubang hitam kehidupan di alam semesta pertama. Pada saat itu, setidaknya bagian depan gudang senjata skuadron, yang setidaknya 1000 mil jauhnya dari Yesuan dan Bagu, tiba-tiba di udara, dan tiba-tiba tidak ada tanda-tanda. Suara jeritan, kengerian dan kengeriannya, lubang hitam cekungan yang luas itu terguncang, dan suara guntur dan jeritan terdengar dalam sekejap, menyapu dan menyapu. Itu benar-benar dipimpin oleh siulan, dan kekuatan kekosongan di area lubang hitam besar itu langsung bergoyang ke dalam sangkar, yang benar-benar hancur dari semua sisi. Kandang hampa semacam ini hanya dapat dianggap sebagai misteri, bukan kekuatan supranatural, atau aturan hampa alam semesta sejati, tetapi juga merupakan warisan darah para prajurit. Meskipun sendok kosong bukanlah tubuh yang hidup, dan bahkan jika itu dihitung sebagai tubuh yang hidup, pasukan di lubang hitam kehidupan tidak ada hubungannya dengan yang ada di era zaman kuno. Sersan adalah produk aksesori dalam pembentukan sumsum tulang berongga. Para prajurit yang lahir di ibu sumsum tulang yang berbeda tidak ada hubungannya satu sama lain. Sifat kekosongan ibu sumsum tulang adalah sama, meskipun pangkatnya mungkin berbeda, untuk produk reinkarnasi dari kontraksi dan ekspansi ekstrim dari berbagai bidang kosmik, ukuran kekuatan bergantung pada skala bidang kosmik. Dan pembentukannya mencerminkan esensi hukum kekosongan alam semesta. Oleh karena itu, jika para prajurit dicinduk, apakah mereka sarang yang sama atau tumbuh hingga ketinggian tertentu, mereka dapat memahami beberapa hukum ruang dan ruang, seperti darah jiwa, tidak akan pernah rusak. Untuk ini, Yesuan samar-samar menebak bahwa pasukan tingkat tinggi inilah yang dilihat oleh makhluk surgawi ini, dan terbunuh oleh gempa bumi suci yang anehnya dikenal ini. Setelah menghela napas lega, itu dengan cepat lega. Andalkan, angkat tanganmu dan putar bintang-bintang, dan tutupi tanganmu dan pukul sapi-sapi. Sekejap mata adalah dua jenis kekuatan magis yang terkait dengan kekuatan kekosongan. Oh, hebat! Dalam gumaman pada dirinya sendiri, wajah Yesuan tidak bisa tidak mengungkapkan warna yang menarik. Kedua jenis kekuatan supernatural ini harus cemburu. Meskipun mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan Sersan, kristal sumsum virtual tidak terlalu bagus sebagai stasiun transit. Membeli akunnya, tetapi Yesuan tidak bermaksud untuk menyerah pada ini. Saat ini telah diingat, dan kemudian melihat ke belakang dan menemukan jalan. Setelah meninggalkan pikiran ini, Yesuan bahkan berbalik untuk melihat tubuh kristal yang berdiri di langit tidak jauh. Pihak lain baru saja mengambil alih semua vitalitas dan kekuatan Zhou Jing yang kuat, dan menutupnya saat ini. Kedua mata tampaknya mencerna dan diam. Namun, proses pencernaan ini jelas sangat cepat. Ketika Yesuan berbalik dan melihat sekeliling, tubuh kristal dengan hanya beberapa detik mata tertutup, sekali lagi membuka mata. Kali ini, kebingungan di fajar itu memudar sebagian besar waktu dan digantikan oleh kebencian dan pembunuhan yang kuat. Terlebih lagi, berbicara dengan sungguh-sungguh, dan berteriak pada gigi Yesuan, lidahnya agak besar, suaranya kering, dan ambigu untuk mengatakan, ketika raja diberhentikan, dewa dihancurkan oleh nirvana, dan kertas leher dicuci. Sampai jumpa lain kali. Jika kamu tidak dapat memegang kepalamu dengan tangan, aku adalah aku. Kata-kata pihak lain belum selesai, dan pikiran Yesuan telah membunyikan suara sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah, menemukan harta karun bawaan. Atribut, bentuk kristal energi bawaan. Level, tingkat kemurnian sempurna. Nilai, cacat bawaan. Status, kesadaran ke dalam Tuhan, kurang cocok, integrasi belum selesai. Hei, selamat kepada tuan rumah, kondisi startup sistem terpenuhi, apakah aktivasi segera diaktifkan? Hei, selamat kepada tuan rumah, jika Anda memilih untuk mengaktifkan sistem split, sistem afiliasi akan mencapai 3, dan Anda akan mendapatkan hadiah sistem utama, tingkat keberhasilan 10% ditelan, hanya sekali. Hei, selamat kepada tuan rumah. Satu persatu, sistem berbunyi di pikiran, dan seluruh orang Yesuan tiba-tiba lamban. Apa yang ada di balik perintah itu,
dia tidak terlalu memperhatikannya. Untungnya, itu tidak masalah, Anda dapat memeriksanya kembali ke sistem. Pada saat ini, seluruh tubuh dan pikirannya telah diselimuti oleh kejutan besar, dan bahkan ada perasaan hujan di atas kue. Sistem split, itu seperti sapi ketika saya mendengarnya. Sebelumnya, Yesuan telah mengaktifkan sistem fusi dan sistem komunikasi jaringan bintang pribadi 2 kali. Sekarang sistem tersebut diaktifkan kembali, jadi ada 3 sistem afiliasi yang melahap sistem utama. Dan semuanya sangat praktis, terutama penting bagi Yesuan, keberuntungan sangat bagus. Yang disebut sistem avatar mengacu pada kemampuan sistem yang memungkinkan Yesuan memiliki tubuh di luar tubuh. Meskipun seni bela diri dan seni bela diri tersebut dipraktikkan, Yesuan juga telah menyentuh banyak hal sebelum memasuki lingkungan langit berbintang, tetapi memasuki langit berbintang. Setelah itu, semuanya sebelumnya dibersihkan, dan sekarang tidak dapat ditampilkan sama sekali, dan latihan serta kekuatan supernatural tersebut jelas lebih rendah levelnya, yang mungkin tidak cocok untuk kultivasi sekarang. Di bawah latar belakang bintang-bintang, semua aturannya berbeda. Dulunya adalah dunia kecil, tetapi sekarang, Yesuan berada di langit berbintang yang tak berujung, dan level hukum telah mencapai atau mendekati puncak. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk mengolah avatar sebelumnya, dan dia tidak menemukan latihan seni bela diri tingkat bintang yang tepat. Tanpa diduga, saya tidak sengaja bertemu dengan Universiade hari ini, dan menemukan tubuh berbentuk kristal energi bawaan. Saya tidak perlu berlatih keras. Mendengarkan makna sistem, tampaknya selama saya berada di tempat yang sama, itu sudah cukup untuk menyatu. Integrasi, Anda dapat berhasil memiliki inkarnasi tubuh. Ini adalah harta bawaan yang terbentuk dengan mengorbankan pemusnahan hamparan bintang yang luas. Saya tidak tahu berapa banyak energi yang dikonsumsi, dan itu matang dalam sumber fagositosis raksasa. Jika tidak ada kecelakaan, masalah ini harus menjadi mahakarya rumah ke-6 dari rumah ke-6. Ini, sebelum nyamuk celaka dan 2 debu ketika orang-orang berbicara, Yesuan sudah menebaknya. Saat ini, Dewa Surgawi yang melarikan diri setelah ledakan debu dan bergegas ke pusaran bintang kematian seharusnya memasuki harta bawaan ini, dan kesadaran sistem adalah niatnya. Namun, meskipun Dewa Tianqian telah masuk, tetapi karena kurangnya kecocokan, integrasi belum sepenuhnya selesai. Artinya, harta bawaan ini bukan miliknya, dan yang lain harus mengambilnya, atau ada peluang untuk berhasil. Terutama Yesuan, setelah aktivasi sistem satelit 3, sistem utama menelan memberi hadiah melahap paksa dengan tingkat keberhasilan 10%. Ini hanya membantu diri sendiri untuk menipu. Dengan hadiah ini, Yesuan dapat langsung menelan pihak lain dan menariknya ke dalam tubuh. Ruang yang menelan adalah dunia abadi. Pada saat itu, akan ada sistem fagositosis dan tembakan mayat bayi tanpa kepala, tetapi juga takut mencubit kematian istana ke-6, penguasa hari itu, Dewa Suci para dewa. Masalah ini adalah membiarkan Yesuan melakukannya. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan seperti itu, tetapi masalah terbesar ini telah diselesaikan sebelum dia sempat khawatir. Apakah ada keraguan dalam situasi ini? Mengingat hal ini, Yesuan bahkan mengeluarkan perintah untuk segera memprovokasi sistem avatar yang berafiliasi ke sistem fagositosis. Pada saat yang sama, ia mengusulkan untuk mengambil kesempatan untuk melahap sistem secara paksa. Adapun tujuannya, itu secara alami adalah harta bawaan dari suara bagian depan tubuh. Tepat setelah balasan, hasil prompt sistem keluar, dan itu terdengar di benak Yesuan. Hei, selamat kepada tuan rumah, aktivasi sistem avatar berhasil. Level saat ini, level 1. Level saat ini dapat mengajukan jumlah avatar, 1. Hei, selamat kepada tuan rumah, telah berhasil mengaktifkan 3 sistem afiliasi, dan mendapatkan hadiah sistem, tingkat keberhasilan 10% ditelan sekali. Telah ditentukan untuk segera digunakan. Penentuan target, penyesuaian energi sistem, kemajuan 1. Sebenarnya harus menyesuaikan energi sistem. Tampaknya tingkat keberhasilan 10% semacam ini yang ditelan paksa bukanlah putih, yang disebut energi sistem, bukankah sumber daya Yesuan. Sistem fagositosis terintegrasi dengannya, dan semua energi yang membuat sistem tetap berjalan disediakan oleh Yesuan, dan wall-nya ada pada domba. Semua sumber daya dipanen di dunia abadi, sistem disebut kapan saja, di mana saja, Yesuan tidak berhasil, kali ini takut berdarah. Untungnya, panennya besar,
tetapi itu dapat diterima. Tepat pada saat ini, harta karun bawaan yang berdiri di seberang langit, baru saja menyelesaikan kata-katanya, tetapi pada akhirnya saya untuk waktu yang lama, leher yang cemas tampaknya tebal, dan kata-kata di belakangnya tidak terjepit keluar. Saat melihat postur ini, Ye Xuan senang. Ini adalah efek samping dari fusi yang tidak lengkap. Lidah tidak lurus. Itu adalah kebenaran bahwa Anda tidak bisa makan tahu panas. Dalam suasana hati yang baik, selera buruk Ye Xuan juga keluar, dan harta karun bawaan dari wajah yang berlawanan berteriak dan tertawa. Dia menerima kata-kata orang lain, saya adalah lidah yang besar. Saya, 7 membunuh dewa. Lidah yang besar, hampir tidak mengambil Tianganzi yang telah memasuki harta karun bawaan tubuh untuk meledak ke udara. Lidah dalam raungan itu sebenarnya semakin tidak mau mendengarkan, bentuk tubuh telah terguncang 2 kali, hampir terjun ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, pikiran Ye Xuan kembali lagi dengan nada perintah sistem, hei, penyesuaian energi selesai. Target terkunci, dipaksa menelan terbuka, panggil, jika ada suara kekosongan, harta tak kasat mata di depan langit masih bergemuruh, dan menghilang dalam sekejap mata. Itu ditarik ke dunia abadi Ye Xuan oleh sistem. Cara Ye Xuan masih tidak bisa dipahami, tetapi masuk akal untuk memiliki segalanya di tempatnya. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan dapat sepenuhnya memahami semua ini. Tentu saja, hanya mungkin untuk menunggu pertumbuhan Ye Xuan di lingkungan berbintang mencapai tingkat tinggi. Pada saat itu, ketika harta bawaan berhasil ditelan oleh sistem, jantung Ye Xuan tiba-tiba runtuh, dan otak memancarkan kilatan cahaya dalam sekejap, dan wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Lidah besar, tidak begitu pintar. Jika Anda ingat dengan benar, dalam beberapa perintah pertama sistem, tampaknya tingkat harta bawaan ini sempurna dan murni. Dalam hal ini, hantu macam apa yang menjadi evaluasi cacat bawaan di kelas? Semuanya sempurna dan murni, dan masih belum lengkap. Ini tidak ilmiah. Ini adalah harta bawaan yang telah keluar dari telur raksasa kristal fagosit. Itu belum sepenuhnya matang. Dewa surgawi dari makhluk surgawi juga ditemukan karena pusaran bintang kematian telah ditemukan. Pematangan, dan kemudian memasuki harta Tuhan. Satu pemikiran tentang ini, Ye Xuan tidak baik untuk seluruh orang, avatar pertamanya benar-benar gagap. Meskipun harta karun bawaan telah tiba, tetapi masih ada dewa di tubuh harta karun itu, ia harus mengeluarkannya terlebih dahulu. Ye Xuan dapat pergi untuk menerapkan inkarnasi tubuh pertamanya, ia tidak bermaksud untuk campur tangan. Langsung mengeluarkan instruksi ke sistem fagositik, sambil mencoba berkomunikasi dengan tato lampu mayat di dada kiri, tetapi masih tidak ada respons, hanya bisa menyerah. Untungnya, setelah menerima instruksi dari Ye Xuan, sistem tidak mendengar suara yang buruk. Saya harus menangani masalah ini, dan itu harus berhasil. Ye Xuan baru saja melepaskannya. Memanfaatkan waktu ini, baru saja mengambil akhir dari pemandangan itu. Begitu saya membaca ini, Ye Xuan berbalik untuk melihat sekeliling kehampaan. Seluruh bagian dari kehampaan batin berbentuk bintang yang luas sekarang mati, tidak hanya harta karun bawaan, tetapi 3 orang dengan kekuatan alam semesta diasingkan ke kehampaan, satu menjadi satu mayat kering, keluarga surgawi tingkat tinggi terakhir, terbentur getah dan jatuh langsung ke baju besi ungu besar. 15 benteng besar dan benteng yang menyerbu ke pusaran bintang kematian semuanya hancur berkeping-keping. Sumber daya di dalamnya dan energi yang terkandung dalam beberapa harta karun semuanya diambil dan disita. Kekuatan bintang yang jatuh dari dalam benteng. Dan tanpa kecuali, semuanya untuk mayat-mayat. Itu adalah pecahan telur raksasa yang telah diledakkan sebelumnya, dan kristal fagosit yang jatuh dari 15 benteng besar dan benteng-benteng. Semuanya menghilang. Setelah energi yang sangat murni ini diserap, rambut-rambut itu tidak dapat dibiarkan setengahnya hilang secara langsung. Kekuatan menelan sebelumnya terlalu mengerikan. Diperkirakan itu tidak dalam kondisi normal. Itu seperti tangisan pertama bayi setelah lahir. Itu selalu keras dan keras. Itu adalah kebenaran. Setelah Ye Xuan mengambil alih harta bawaan, dia akan menampilkannya lagi. Bakat semacam ini tidak mungkin sekuat itu. Pada saat ini, melihatnya, sepotong besar reruntuhan benteng dan mayat-mayat yang mengambang semuanya mengejutkan dan mengejutkan. Pada saat ini, Void Scoop telah kembali, sekali lagi ke dalam kekosongan sumsum, dan yang terakhir, juga pertama kalinya menjadi milik seorang pria, dari penutup Ye Xuan Tianling berkelebat dan memasuki laut.
Benar saja, itu adalah harta bawaan yang lahir dari sumber menelan. Nafsu makannya benar-benar tidak kecil. Kekuatan melahap semacam ini seharusnya merupakan semacam kekuatan supernatural yang lahir dari harta itu sendiri. Yang kembali adalah pangeran ini. Itu, dalam gumaman itu, Yesuan bersemangat lagi, dan kemudian berbalik ke Me ungu yang diam-diam menggantung kekosongan. Me ini, dia juga tertarik. Bahkan 3 benteng berbintang berdiameter 100.000 meter, di bawah kekuatan menelan horor pertama setelah kelahiran harta karun bawaan. Langsung hancur dan runtuh. Bahkan kapal epik bertabur bintang adalah pesawat ulang-alik virtual. Sebagian besar dari mereka tidak dapat membantu. Tetapi setelah regu tingkat tinggi dari keluarga surgawi jatuh dari benteng perak, berbaring di baju besi ungu, itu tidak jauh dari harta karun bawaan, tetapi aman dan sehat, dan tidak ada hal jarak dekat, yang menunjukkan kualitasnya. Yesuan tidak suka meh, tetapi karena itu adalah hal baik yang langka, dia tidak dapat dengan mudah melewatkannya. Itu bukan apa-apa untuk dimainkan, tetapi jika Anda dapat menggunakannya dan baju besi Anda sendiri, Anda tidak dapat membunuh kaca. Subintegrasi, mungkin akan ada kejutan yang tidak terduga. Tentu saja, meh belum diidentifikasi, dan Yesuan hanya memikirkannya dan kembali ke sana. Tak lama kemudian, setelah sekitar selusin putaran di sekitar meh besar setinggi 10 kaki, Yesuan akhirnya melihat beberapa pintu dan melemparkannya lagi. Ini membuka pintu masuk dan meninggalkan atmosfer di dalamnya. Diperkirakan bahwa jenius tingkat tinggi dari pusat kecerdasan itu tersingkir, dan awalnya ingin kehilangannya. Orang ini adalah pria parubaya. Kelihatannya cukup canggung. Saya dapat berpikir bahwa ini adalah puncak kebangsaan Tianji, setidaknya perbaikan domain, dan bahwa orang-orangnya adalah orang-orang mekanik, dan perbaikannya masih dapat digunakan. Itu bukan kesadaran asli setelah mengubah pusat kecerdasan. Sulit untuk mengatakannya. Ketika itu tidak baik, bagian-bagian orang dapat dilepaskan dan terus memainkan nilainya. Robot-robot di awal alam ke-14 alam, apa tubuh dari tubuh? Berpikir seperti ini, Yesuan segera berubah pikiran, dan melemparkannya ke dunia tubuh yang abadi, dan mencium bumi dalam Kijiao yang tidak mencolok. Kemudian, dia mulai mempelajari Me ungu di depan objek yang tidak dibatasi ini. Meskipun saya tidak tahu nama Me itu, Yesuan tidak peduli, dan mungkin dia akan berubah menjadi kaca. Setelah belajar untuk waktu yang lama, saya akhirnya tidak tahu cara mengoperasikannya. Sekarang, sistem fagositosis jelas sibuk merapikan dewa surga di harta karun bawaan. Tidak nyaman bagi Yesuan untuk membingungkan. Oleh karena itu, setelah beberapa eksplorasi yang tidak berhasil, Yesuan hanya melambaikan Me itu juga ke dunia abadi. Pada titik ini, kekosongan internal bintang kematian tidak perlu tinggal, dan sekarang saatnya untuk bergegas keluar dan kembali ke bintang kemenangan. Namun, pusaran air bintang kematian ini sama dengan lubang hitam. Ketika Anda masuk, Anda dapat berjalan lurus, tetapi Anda dapat keluar, tetapi tidak ada saluran, Anda hanya dapat menemukan beberapa lorong virtual seperti lubang cacing alami, untuk mendapatkan penghasilan. Tepat saat Yesuan bersiap untuk mengorbankan lubang itu, dan berkeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan jalan keluar, pikiran sistem itu, tetapi tiba-tiba terdengar lagi, kejutan itu datang terlalu cepat, Yuan dalam tubuh Dewa Harta Karun bawaan akhirnya dipaksa keluar, tetapi sistem itu tidak dapat dihapus. Bagaimanapun, itu adalah Dewa Suci yang memiliki kekuatan besar. Lemparkan ke menara warisan kuno dan lemparkan langsung ke lantai 9. Setelah sedikit tenggelam, Yesuan membuat keputusan baru kepada sistem bahkan setelah membuat keputusan. Menara warisan kuno mengakui Yesuan sebagai yang utama, telah disempurnakan, dan sekarang ditangguhkan dalam pengetahuan Yesuan tentang laut, sistem melahap termasuk Yesuan, meskipun mereka tidak dapat dengan mudah menggunakan kekuatannya, karena ada segel, tetapi melemparkan barang-barang ke dalam masih oke. Lantai ke-9 adalah pemandangan besar, dan itu juga merupakan makhluk tertinggi dari tingkat tertinggi kuno, dan itu juga merupakan mata raksasa dari hutan belantara. Bahkan, jika dilemparkan ke dalam, itu adalah semut. Barang-barang lama Tian Qianzi tidak tahu bagaimana mengangkatnya. Mereka benar-benar mengklaim bahwa mereka harus mengangkat kepala mereka. Sekarang, bersamanya, dia adalah orang baik, dan dia benar untuk membuat wajah. Jadi, dengan instruksi Yesuan, Tianganzi Yuanshen dalam harta karun bawaan dikeluarkan pertama kali, dan kemudian, di lantai 9 menara warisan kuno, ujung yang tajam dan ganas tiba-tiba terdengar.
Xiao Xiao, benar-benar bergema, nadanya telah berubah. Saya tidak tahu apakah seorang gadis kecil sedang dibelenggu, dan hiruk-pikuknya tidak ada habisnya. Sayangnya, Ye Xuan tidak dapat mendengarnya. Pada saat ini, dia sedang menanyakan sistem fagositosis untuk sistem split. Karena harta karun telah diperbaiki, maka dia tidak terburu-buru untuk pergi. Tempat ini tenang, dan tidak ada seorang pun yang baik-baik saja. Mencari hal-hal untuk bergegas ke bintang kematian, mundur saja ke sini, keluarkan avatar tubuh pertama. Saat memikirkan kekuatan mengerikan dari bakat melahap yang sebelumnya ditunjukkan oleh harta karun ini, Ye Xuan marah di hati, dan ada keanehan sapi seperti itu. Setelah lihat yang gak enak dipandang langsung ditelan saja setelah beberapa kali bertanya, Ye Xuan langsung bodoh. Avatar ini benar-benar tidak mudah didapat, meskipun prosesnya sederhana, tetapi persyaratannya sangat khusus. Ini pasti cara lain, tidak mengambil jalan yang biasa, setidaknya Ye Xuan tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Avatar asli juga bisa melakukan ini. Secara umum, praktik avatar dibagi dari dewa mereka sendiri, sehingga mereka dapat dipisahkan menjadi tuan, dan jika mereka adalah dewa, 2 tubuh atau lebih, tentu saja, akan ada perbedaan antara primer dan sekunder. Ini juga alasan mengapa avatar umumnya lebih lemah daripada dewa. Dewa suci yang dibagi mungkin tidak terlalu besar beratnya, jika tidak, itu akan memiliki pengaruh besar pada dewa itu sendiri. Meskipun kerusakan Yuanshan dapat diperbaiki, itu membutuhkan waktu lama dan umumnya sulit diterima. Ketika Ye Xuan meninggalkan tanda kekosongan di lubang hitam pertama di alam semesta, dia pernah berdiferensiasi menjadi dewa meta yang samar. Pada saat itu, dia tidak ingin membuangnya, dan dewa-dewa tertinggal. Belum lama ini baru saja sembuh dan pulih sepenuhnya. Kali ini, untuk mendapatkan melahap yang kuat, Ye Xuan telah mempersiapkan diri untuk pembedaan Yuanshan lagi, dan bobot Yuanshan yang telah dibagi kali ini pasti tidak kecil, setidaknya jauh sebelumnya. Tetapi pada saat ini, setelah memahami detail sistem penempaan, dia segera menyadari bahwa dia tampaknya mengambilnya terlalu banyak. Pembedaan para dewa tidak diperlukan, tetapi Ye Xuan sama sekali tidak senang, karena sistem yang disediakan oleh sistem jalannya terlalu panjang. Untuk memadatkan avatar ini dengan sukses, semua kesadaran Ye Xuan tentang Yuanshan harus meninggalkan dewa, memasuki harta bawaan, dan kemudian mengikuti teknik rahasia yang disediakan oleh sistem avatar, saat Yuanshan mundur, perlahan-lahan di dalam tubuh harta bawaan. Kumpulkan benih dewa, lalu. Pada dasarnya, tidak ada hal seperti itu. Setelah menyelesaikan langkah ini, itu telah berhasil lebih dari setengahnya. Yuanshan Ye Xuan dapat mengangkat kakinya dan kembali ke dewa. Apa yang harus dia lakukan? Adapun harta bawaan, itu hanya dapat disingkirkan. Biarkan benih para dewa yang tersisa dalam pengetahuannya tentang laut tumbuh perlahan, dan secara bertahap tumbuh lebih kuat. Pada akhir cangkang yang pecah, avatar yang sempurna akan berhasil dipadatkan. Manfaat dari misteri yang dipadatkan ini jelas. Pertama-tama, dewa tidak harus menanggung ciptaan para dewa, dan benih para dewa dalam tubuh tidak sesulit untuk tumbuh seperti avatar biasa. Ketika ia masuk ke tubuh utama tubuh, ia juga telah tumbuh menjadi dewa yang lengkap, dan jika Anda menyalin daun dewa Ye Xuan, alih-alih membaginya. Dengan cara ini, signifikansi pertumbuhan avatar di masa depan tidak dapat dihitung. Namun satu-satunya kekurangannya adalah butuh waktu yang lama, menurut perkiraan yang diberikan oleh sistem tubuh bawaan dari harta karun bawaan, sekitar 100 tahun. Jika Anda benar-benar harus menunggu 100 tahun untuk menggunakan melahap ini, saya khawatir bunga lili itu dingin. Pada saat itu, Dewa Ye Xuan tidak tahu seberapa jauh ia telah tumbuh. Ini adalah tamparan di wajah 99, dan itu bukan kehidupan yang sibuk. Selain itu, setelah para dewa memasuki harta karun bawaan, meskipun perlu untuk segera memadatkan benih para dewa, prosesnya membutuhkan waktu sehari penuh. Untuk mendapatkan 100 tahun kemudian, dalam situasi urusan yang rumit saat ini, sepanjang hari tertunda. Ini membuat Ye Xuan benar-benar tidak mau, dan ia langsung ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba memikirkan apa yang sedang dipikirkannya. Ia begitu cerah sehingga ia mengangkat tangannya dan melihat dahinya. Ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya benar-benar mendapat tanduk-tanduk, dan bahkan lupa kembaliannya, itu tidak bisa berkata-kata. Pekerjaan yang dia katakan sebenarnya sangat sederhana, yaitu mengubah konsep. Benih Yuanshan masih harus dipadatkan, dan kali ini tidak dapat disimpan.
Tetapi setelah penghancuran benih para dewa yang berhasil, itu mungkin tidak selalu tetap berada di tubuh harta karun bawaan. Dewa dan harta karun dapat digunakan secara bergantian. Sama seperti kedua kekuatan itu berbeda, tetapi semuanya perlu menanamkan kristal energi untuk memulai pedang laser energi. Meskipun ada dua blok energi, satu penuh, dan yang lainnya menghabiskan energi dan perlu diisi ulang. Kemudian, ketika Anda perlu menggunakan pegangan yang mana, Anda akan mengisi blok energi penuh, dan pegangan yang tidak digunakan akan dimasukkan ke dalam ruang yang menghabiskan energi, hanya mengisi daya. Ada kebutuhan yang berbeda di waktu berikutnya, dan kemudian blok energi akan diganti dan diganti. Dewa Yesuan adalah blok energi penuh, dewa para dewa, itu perlu diisi ulang. Agak merepotkan untuk kehilangannya, kuncinya adalah tidak menunda, dan itu sepadan. Setelah keputusan itu, Yesuan bahkan memanggil harta karun bawaan dari dunia abadi. Pada saat ini, karena dewa surga telah diusir, harta bawaan ini telah menutup matanya, dan tidak ada yang namanya apapun. Yesuan segera duduk berlutut, tergantung di kehampaan, dan memasuki kondisi kultivasi. Dengan cepat bergegas keluar dari roh surgawi dan masuk ke tubuh yang berlawanan dari tubuh. Kemudian, menurut metode kondensasi benih Yuanshen yang telah dipahami sepenuhnya dari sistem avatar, kondensasi dimulai. Tanpa disadari, siang dan malam berlalu. Benih Yuanshen pertama Yesuan akhirnya berhasil dipadatkan. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengirim benih Yuanshen ke dalam tubuh dewa, dan kemudian kembali untuk memperluas hubungan antara para dewa dan harta karun bawaan. Setelah menyelesaikan langkah ini, Yesuan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan harta karun ini. Anda tidak hanya dapat membayar dewa dalam tubuh, tetapi bahkan harta karun di lautan dewa dapat dipanggil ke selir kekaisaran. Adapun dewa, langkah pertama nebula tingkat ke-6 adalah memperbaiki, dan perlu banyak mundur, meninggalkan dewa dalam tubuh harta karun bawaan, dan harta karun bawaan, sehingga jika dewa telah mundur, dan Yuanshen Yesuan untuk sementara ditempatkan di harta karun, menggunakan bakat melahapnya yang mengerikan untuk dengan cepat meningkatkan budidaya harta karun bawaan. Itu adalah pedang bermata dua, dan kedua ujungnya tidak tertunda. Dengan otak ini berkedip, Yesuan tiba-tiba menyadari satu hal. Setelah tampaknya memasuki harta karun bawaan ini, dia hanya melihat benih Yuanshen segera, dan bahkan bagaimana ranah harta karun itu sekarang lupa memeriksa. Seharusnya tidak terlalu rendah. Lagi pula, ketika baru saja dihancurkan dari sumber yang menghancurkan, ia melahap energi dari seluruh 15 benteng dan benteng, termasuk budidaya dan vitalitas bintang-bintang yang kuat itu. Bahkan ada tempat di alam semesta yang memiliki semua kekuatan dalam tubuh. Bahkan dalam proses konversi dan pemurnian energi, yang sangat diperlukan ketika ditelan, perbaikan harta karun itu sama sekali tidak mungkin melemah hingga tidak disetujui. Memiliki kesempatan. Dengan harapan seperti itu, bahkan jika Yesuan meluncurkan penyelidikan, hasilnya lebih besar dari harapannya. Kekuatan harta karun bawaan ini hanya setara dengan kemegahan urutan ke-9 galaksi, dan lubang hitam di ranah ke-8. Masih sedikit terobosan, sedikit kecewa, Yesuan malah membungkus benih Yuanshen dan meninggalkan harta karun bawaan, memasuki dewa, baru saja melemparkan benih para dewa ke lautan pengetahuan. Kejutan besar yang membuatnya tak siap, tanpa peringatan apapun, tiba-tiba datang sebelumnya. Kultivasi harta karun bawaan membuat Yesuan kecewa. Itu adalah terobosan dari lubang hitam di alam ke-8. Itu tidak seperti baru saja menelan 15 benteng dan termasuk seorang koordinator. Semua orang di lingkungan cahaya diperbaiki dan hidup, dan Yesuan kecewa. Tetapi itu mungkin karena harta karun bawaan sedang matang terlebih dahulu. Tingkat cacat bawaan yang disarankan oleh sistem harus merujuk pada ini, dan alasan mengapa ia ditelan begitu cepat masih kurang dari kultivasi lubang hitam. Itu harus digunakan untuk memperbaiki cacat bawaan sendiri. Ini membuat Yesuan cukup terhibur. Setidaknya, lidah besar harta karun bawaan seharusnya hanya sementara. Setelah pemulihan harta karun, itu akan hilang. Apa yang tidak pernah ia bayangkan adalah bahwa pada saat ini, ketika Yuanshen kembali ke dewa dan melemparkan benih para dewa ke lautan pengetahuan, maka lautan pengetahuan tiba-tiba meluas, dan kultivasi dewa Yesuan adalah alam. Berkedip sudah merupakan terobosan dalam 2 langkah kecil, tetapi belum berhenti. Melihat semua ini, Yesuan tertegun dan sebentar terhanyut sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Kali ini kultivasinya meroket, tampaknya berkat harta karun bawaan.
Yang pertama adalah benih dewa, kondensasi yang berhasil menghabiskan sejumlah besar harta, dan sekarang diinvestasikan dalam pengetahuan Yesuan tentang laut. Berakar pada kultivasi ini, berapa banyak energi yang akan meluap seperti rumor, menyuntikkan pengetahuan laut telah menyebabkan kenaikan cepat harga diri Yesuan. Selain itu, Yuanshen Yesuan memasuki harta karun bawaan untuk pertama kalinya, tidak hanya tinggal di sana selama 1 malam dan 1 malam, tetapi juga memusatkan benih para dewa. Dalam prosesnya, secara tidak sadar, dewanya sendiri juga karena bawaan harta karun itu. Ada sedikit perubahan dalam atribut yang sempurna, dan kembali ke dewa pada saat itu segera menyebabkan perubahan dewa. Di bawah superposisi kedua faktor ini, kultivasi Dewa Yesuan telah bangkit dari langkah pertama nebula, dan akhirnya stabil langsung di tahap ke-7 nebula, menerobos 6 langkah kecil. Hari ini, Yesuan adalah yang pertama. 6 alam nebula pada periode selanjutnya telah kuat. Namun, dibandingkan dengan harta bawaan yang akan menerobos lubang hitam, masih ada celah, dan tekanannya tidak kecil. Setelah laut dipulihkan menjadi tenang, Yuanshen Yesuan sekali lagi bergegas keluar dari dewa dan memasuki harta bawaan. Yang masih perlu dilakukan adalah langkah terakhir, menyempurnakan dan meningkatkan kesesuaian antara dewa dan harta bawaan. Integrasi yang sempurna dan menyeluruh. Setelah menyelesaikan langkah ini, avatar pertama Yesuan berhasil dipadatkan sepenuhnya. Awalnya berpikir bahwa proses ini mungkin berlangsung setidaknya 1 atau 2 hari, hasilnya hanya kurang dari setengah hari. Ini mungkin karena Yesuan telah memadatkan benih Yuanshen dalam harta bawaan, dewa bawaan oleh harta bawaan atribut sempurna telah diubah secara halus, dan kecocokannya telah ditingkatkan secara signifikan. Boom! Tepat pada saat dewa Yesuan dan harta bawaan sepenuhnya terintegrasi, raungan besar terdengar di dewa Yesuan, dan kemudian dia merasakan kekuatan yang luar biasa dan kuat, seperti sungai yang bergulung, di tubuh harta bawaan mengalir deras. Apakah itu lubang hitam setengah langkah? Sungguh, sangat kuat. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba membuka matanya, wajah harta bawaan dapat berubah dengan pikirannya, termasuk pakaian dan sebagainya, dapat melakukan apapun yang dia inginkan, bagaimanapun juga, adalah bentuk energi murni dari tubuh, mengubah semua ini, hanya energi konversi kecil dari perwujudan. Setelah sedikit tenggelam, pikiran Yesuan gelisah, dan wajah harta karun bawaan segera mulai berubah. Meskipun penampilan aslinya sangat heroik, dia masih merasa bahwa penampilan aslinya lebih menyenangkan. Segera, penampilan harta karun bawaan telah mengalami perubahan total. Itu persis sama dengan Dewa Yesuan. Tubuh buah merah asli juga ditutupi dengan pakaian yang diubah energi, dan sisi langit yang berlawanan ditutup. Dewa itu persis sama. Dalam gelombang, dewa diserap oleh Yesuan, dan kemudian dia mulai mencoba menghubungkan dewa ke laut dan sistem melahap. Saat ini, para dewa ditempatkan di tubuh harta karun. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk melahap kengerian, dan kultivasi telah mencapai lubang hitam setengah langkah, pada beberapa saat kritis, lubang hitam takut bahwa itu jauh dari cukup, dan dewa itu tahu laut. Berbagai harta karun dan kekuatan gaib seringkali ajaib. Jika Anda dapat menggunakan semua hal di laut ini dalam keadaan di mana para dewa berada di tubuh-tubuh, maka itu akan sempurna. Namun, itu jelas tidak mungkin. Yesuan menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat terhubung dengan pengetahuan dewa tentang laut. Bahkan lebih mustahil untuk menggunakan harta dan kekuatan magis yang dimiliki dewa. Untuk melakukan ini, Anda harus menunggu sampai Yesuan benar-benar menyatu dengan dewa, dan ketika mereka dapat digabungkan, itu tidak seperti ini. Itu hanya pemasukan sederhana ke dalam tubuh seperti senjata ajaib. Selain itu, setelah pemahaman Yesuan Ben tentang benih Yuanshen di laut sepenuhnya matang, seharusnya mungkin untuk mencapai ini melalui koneksi dengan dewa para dewa. Untungnya, sistem fagositosis telah menyatu dengan dewa Yesuan. Pada saat ini, fokus dari pengembangan diri dan pemahaman tentang laut serta kekuatan magis tidak lagi tersedia, tetapi sistem fagositosis tidak tunduk pada batasan ini. Pada saat yang kritis, Yesuan dapat memanggil semua kenalan ini di laut melalui sistem fagositosis, tetapi butuh sedikit waktu, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada titik ini, tubuh harta karun pertama Yesuan akhirnya sepenuhnya terkondensasi, dan ada satu cara lagi. Setelah ketenangan pikiran tenang, dia segera menghitung keuntungannya bahkan jika dia memberi instruksi kepada sistem fagositosis. Dia ingin tahu berapa banyak dia telah menelan kristal sumber kali ini. Ini adalah sumber daya yang sangat langka.
Yesuan telah mencari untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Inventaris segera berakhir, dan nada perintah sistem terdengar seperti biasa di benak Yesuan. Ini seharusnya menjadi efek. Pada level Yuanshen, bagaimanapun, tubuh harta karun itu tidak dapat memiliki otak atau organ dalam yang nyata, itu adalah tubuh kristal energi murni. Data inventaris terakhir membuat semangat Yesuan melonjak, dan panennya sangat besar. Bahkan dia cukup terkejut. Setelah menerobos bintang kematian ini, dia pergi ke sumber daya kristal dari udara virtual di udara sekitarnya. Tidak ada detail sama sekali. Dalam hal memfagositosis kristal sumber, panen kali ini adalah 56.207 buah, dan yang awalnya diberikan oleh sistem, tangan Yesuan saat ini memegang total 56.208 buah kristal fagosit, cukup baginya untuk pergi ke toko pertukaran sistem untuk satu putaran. Selain memfagositosis kristal sumber, deposit mineral langka lainnya lebih banyak dipanen. Bagaimanapun, bahkan di kekosongan bagian dalam bintang kematian, proporsi kristal sumber fagositosis hanya sekitar 30%. Mineral langka ini berkisar dari ratusan hingga ratusan, dan hanya ada beberapa ratus. Ada lebih dari 100.000, dan totalnya lebih dari 100.000. Secara total, beberapa di antaranya tidak hanya diberi nama, tetapi bahkan sistem fagositosisnya masih dalam analisis dan identifikasi. Itu jelas merupakan sebuah produk, dan itu akan sangat berguna di masa mendatang. Ketika saya senang, nada perintah sistem tiba-tiba berbunyi lagi. Hai, selamat kepada tuan rumah. Hai, selamat kepada tuan rumah. Menemukan susunan transmisi yang tidak diketahui. Hasil autentikasi, susunan transmisi satu arah tingkat atas 1 kali. Tujuan transmisi, tidak diketahui. Faktor risiko, tidak diketahui. Apakah Anda segera menjelajah? Kiat, jika penjelajahan berhasil, akan ada peluang untuk meningkatkan judul sistem. Judul sistem saat ini, level ketiga, penjelajah antar bintang. Level sistem berikutnya, level keempat, pelopor antar bintang. Pelopor antar bintang, efek aura judul, berdasarkan judul 3 level asli Star Trek, petualang antar bintang, penjelajah antar bintang, akan menambahkan kemampuan lompatan koordinat bidang primer. Lompatan koordinat bidang primer, kemampuan untuk memperluas lompatan koordinat antara bidang kosmik yang berbeda, mengabaikan penghalang bidang kosmik dan langsung melompat untuk tiba. Tahap primer terbatas pada bidang kosmik yang berdekatan dengan lubang cacing kosmik. Petunjuk posisi kemampuan lompatan koordinat bidang hanya dapat mencapai koordinat lubang cacing kosmik yang telah dicetak sebelumnya. Kondisi aktivasi, di lebih dari 2 bidang kosmik, 1 atau lebih koordinat diberi merek. Jika tidak diberi merek, kemampuan untuk melompat ke koordinat alam semesta tidak dapat dimulai. Hei, sistemnya sudah selesai, apakah sudah dieksplorasi? Matriks transmisi yang tidak diketahui. Saat sistem meminta dalam benaknya, Yesuan langsung tertegun dan kemudian gembira. Sejak terakhir kali saya meningkatkan judul sistem ke penjelajah antar bintang tingkat ketiga di Starry Thunder di alam semesta pertama, dan memiliki kemampuan melompat bidang kosmik, ia telah memiliki tugas eksplorasi judul sistem yang dipicu secara acak. Harapan yang sangat istimewa. Kemampuan aura yang menyertai penjelajah antar bintang tingkat ketiga telah memungkinkannya untuk melompat dalam koordinat kosmik di bidang kosmik yang sama, dan kemudian tingkat keempat. Seperti yang diharapkan, kemampuan aura yang melekat pada pelopor antar bintang tingkat keempat lebih praktis. Itu hanya curang, dan benar-benar dapat mencapai lompatan koordinat antara bidang kosmik yang berbeda, bahkan lubang cacing alam semesta tidak diperlukan. Meskipun tahap utama terbatas pada inisiasi lompatan bidang antara 2 bidang kosmik yang berdekatan dengan lubang cacing kosmik, dan tanda koordinat harus ditinggalkan di kedua bidang kosmik, tetapi ini semuanya bukan masalah. Ada lubang cacing kosmik alami. Di antara 3 bidang kosmik yang diketahui hingga saat ini, dan Yesuan telah menandai koordinat lompatan di lubang hitam alam semesta pertama, dan hanya perlu mencetaknya kembali di alam semesta ketiga. Setelah eksplorasi berhasil, judul sistem akan ditingkatkan ke tingkat keempat, dan dia akan segera memenuhi syarat untuk memulai lompatan koordinat bidang utama. Adapun alam semesta kedua, saya akan mencari kesempatan untuk berkeliling di sana di masa depan, meninggalkan tanda koordinat di sana. Bersemangat untuk sementara waktu, suasana hati Yesuan berangsur-angsur tenang dan berpikir tentang terbang, dan mulai berpikir. Misi eksplorasi judul sistem tentu saja tidak boleh dilewatkan,
dan godaan kemampuan aura pelopor antar bintang tingkat keempat memang hebat, tetapi panen dan risikonya sama. Target matriks transmisi tidak diketahui, jika berada di alam semesta ketiga. Itu saja, bahkan jika itu kedua bidang alam semesta utama lainnya, Yesuan tidak takut. Adapun langit berbintang seperti Star Trek, dia bahkan kurang khawatir. Jadi manapun akan memiliki kesempatan, dan dia akan memiliki tubuh bayi tanpa kepala, dan dia akan aman dan terlindungi. Tetapi bagaimana jika target susunan transmisi adalah bidang alam semesta yang tidak dikenal, atau aliran kekosongan yang tak terbatas? Ini adalah susunan transmisi satu arah satu kali. Itu dihancurkan sekali, dan tidak ada tiket kembali. Benarkah tidak seperti biksu bersayap perak, jika diasingkan selamanya? Dalam hal ini, saya khawatir bahkan tubuh bayi tanpa kepala pun tidak akan berdaya. Dalam keadaan seperti itu, Yesuan terombang-ambing di tengah pertempuran, dan selalu sulit untuk membuat keputusan. Pada saat ini, nada perintah sistem telah berbunyi lagi. Masih menanyakan apakah akan menerima tugas eksplorasi. Jika diam 3 kali, kesempatan ini akan terlewatkan. Akan menolak secara default. Satu pemikiran tentang ini, jantung Yesuan tiba-tiba melonjak, dan dia tidak mau menggertakkan giginya. Bahkan jika dia memberikan balasan atas tekadnya, dia mengajukan penundaan, karena dia harus menyiapkan koordinat alam semesta ketiga terlebih dahulu, dan dia sudah siap. Alasan mengapa masalah ini belum dilaksanakan setelah kembali ke alam semesta ketiga adalah karena setiap bidang kosmik hanya dapat meninggalkan tanda koordinat, dan memilih untuk berhati-hati, tetapi saat ini itu tidak cukup. Yesuan memutuskan untuk menyelesaikannya segera. Masalah ini, maka misi eksplorasi dari judul sistem, Medan Bintang Kematian terletak di wilayah pusat alam semesta ketiga. Lokasi geografis kedua kubu Teran juga cocok. Merek alam semesta ketiga dicap di sini, dan Yesuan masih dapat diterima. Tanpa basa-basi lagi, setelah keputusan itu, Yesuan segera berangkat, dan mengorbankan gua untuk bergegas ke pusaran bintang kematian. Segera setelah itu, ia mengunci posisi yang optimal dan mulai menandai koordinat lompatan. Sekilas, hampir 2 hari telah berlalu. Yesuan, yang sedang duduk bersila di kehampaan, membuka matanya, dan ada sedikit rasa lelah di dahaknya. Meskipun ini adalah kedua kalinya, semuanya terasa ringan, tetapi rasa sakit yang luar biasa dari dewa ini terbagi, bahkan jika kultivasi Yesuan hari ini jauh dari sebanding dengan koordinat pertama di alam semesta pertama, tetapi masih lelah. Untungnya, semuanya sangat lancar. Koordinat lompatan alam semesta ketiga telah berhasil dicap dan diintegrasikan ke dalam kehampaan. Sejak saat itu, dan tidak ada jejak, Yesuan sendiri tidak dapat merasakannya, hanya ketika memulai kemampuan lompatan sistem, akan muncul. Kemudian, butuh 2 hari lagi untuk merawat para dewa. Ketika Yesuan membuka matanya lagi, sudah 4 hari sebelum dia memasuki bintang kematian ini. Awalnya, sudah waktunya untuk kembali ke Arc de Triomphe. Tanpa diduga, semua jenis kecelakaan sering terjadi. Pada akhirnya, itu berlarut-larut begitu lama, dan kemudian tugas eksplorasi judul sistem akan segera diluncurkan. Dalam waktu singkat, saya takut bahwa saya tidak bersalah. Namun, ada nyamuk dan hantu tua, dan tidak perlu khawatir tentang kepala bintang kemenangan. Kemalangan lama bahkan dapat menjadi kejutan bagi supremasi alam semesta, dan tidak diketahui sejauh mana kultivasi itu kuat. Sebelumnya, saya selalu berpura-pura menjadi budak iblis. Saya bahkan mengatakan bahwa setelah saya menunjukkan kekuatan saya, itu masih seperti itu. Ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hati Yesuan sudah penuh dengan keraguan, tetapi saat ini tidak ada pikiran. Semuanya hanya dapat dilakukan setelah menyelesaikan misi eksplorasi judul sistem ini. Selain dari pikiran-pikiran ini, Yesuan bahkan mengeluarkan instruksi kepada sistem untuk segera memulai misi eksplorasi. Perintah sistem yang familiar terdengar di otak, "Hei, selamat kepada tuan rumah, misi eksplorasi judul sistem diaktifkan. Menjelajahi target transmisi tidak diketahui tanah. Kondisi penyelesaian misi, tidak diketahui." Saat petunjuk dalam pikiran saya terdengar, kekosongan kosong di kejauhan tiba-tiba meledak menjadi riak, dan susunan transmisi kecil tetapi sangat primitif tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Panggil, Yesuan menggoyangkan bahunya, menggertakkan giginya dan menyapu, dan matanya sudah berada di panggung transfer, wajahnya muram. Sampai saat itu, dia tiba-tiba teringat kondisi bahwa dia lupa meminta sistem untuk menyelesaikan tugas.
Tugas itu diaktifkan saat itu, dan kondisi penyelesaian dari perintah sistem sebenarnya tidak diketahui. Ini jelas merupakan lubang jalan, berteriak. Sosok tubuh Yesuan baru saja jatuh, dan tahap transfer kuno yang samar tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang indah. Saya tidak tahu jenis material apa yang dilemparkan ke seluruh susunan. Saya mengubah bentuknya dalam sekejap dan mengubahnya menjadi bola energi. Saya membungkus seluruh tubuh Yesuan dan akhirnya mengembun menjadi mikromang, dengan suara patah. Saya terjun ke dalam kehampaan dan menghilang. Pada saat ini, Yesuan takut bahwa dia masih tidak tahu. Ini sebenarnya adalah sarang yang telah diceburkan ke musuh yang mematikan. Susunan transmisi kelas atas ini boros dan sekali pakai. Itu hancur ketika digunakan dan hanya dapat ditransmisikan dalam satu arah. Jelas bahwa hantu tua Tianganzi awalnya ditetapkan sebagai pukulan balik. Bagaimanapun, melahap avatar melahapnya luar biasa, tetapi baru saja dibiarkan, dan itu lebih kuat. Dengan susunan transmisi ini, Dewa Debu di siang hari memasuki harta yang melahap dan menyelesaikan pemurnian. Setelah integrasi, jika ada perubahan, ia akan dapat kembali dengan aman ke rumah ke-6 dari rumah ke-10 untuk pertama kalinya. Saat ini, meskipun benar bahwa rasa malu dari susunan transmisi adalah melahap harta karun selama ribuan tahun, para dewa yang telah memasuki Tuhan telah berubah pikiran. 10 kuil absolut, hegemon absolut dari Kamteran, menempati alam semesta semi gantung di alam semesta ketiga, dan dinasti abadi dari Kam Teknologi adalah teman dekat dan pesaing rahasia. Dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi adalah sistem kekaisaran. Alam semesta semi-trail yang berada di bawah kendali adalah wilayah istana kekaisaran. Meskipun ada 3 kerajaan besar dan negara-negara besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, mereka secara nominal adalah dinasti kekaisaran. Namun, di wilayah berbintang yang dikendalikan oleh Kam Pemahaman, pada dasarnya ada faksi yang berbeda. Meskipun ada beberapa kaisar atau bentuk negara lainnya, mereka semua termasuk ikan dan udang kecil. Selain itu, di alam semesta, semi menggantung dari Kam Pemahaman, apakah itu negara atau sekte revisionis, mereka independen satu sama lain, setidaknya dalam istilah nominal. 10 istana surgawi juga merupakan sekte kultivasi diri, tetapi statusnya unik dan transendental. Meskipun secara nominal tidak seperti dinasti abadi, ia memerintahkan seluruh Kam Pemahaman dan memiliki kekuatan untuk mendominasi. Tetapi pada kenyataannya, ia jauh dari mampu bersaing dengan beberapa sekte dan negara yang diikuti dengan ketat oleh peringkat. Fakta bahwa Kam Pemahamannya tidak memiliki status hegemonik telah terlihat di masa lalu. Tanah leluhur Istana 10 Surgawi terletak di rumah pertama, juga dikenal sebagai Istana Surgawi. Istana-istana surgawi adalah pemimpin tertinggi dari seluruh istana 10 surgawi. Rumah kedua dari yang kedua disebut Istana Bumi. Istana-istana kekaisaran bertanggung jawab atas urusan eksternal Zongmen, dan pertukaran antara dinasti abadi dan federasi vulkan semuanya bertanggung jawab atas istana-istana. Rumah ketiga adalah istana. Istana orang-orang di istana juga merupakan hukuman dari seluruh istana 10 surga. Rumah ketiga ini adalah tempat yang paling kuat dan misterius di Istana 10 Surgawi, dan statusnya terpisah. Setelah rumah keempat hingga ke-10, itu sedikit lebih lemah. Pemilik istana umumnya hanya bertanggung jawab atas istana, dan kekuasaan tidak dapat diperluas ke 9 istana lainnya. Seluruh Kam Pemahaman menempati sungai bintang semi gantung dari alam semesta ketiga. Wilayahnya sama luas dan luasnya. 10 istana surgawi dari istana 10 surgawi berdiri di arah yang berbeda. Mereka duduk di kehampaan dan membentuk jaring besar untuk mengendalikan seluruh Kam Pemahaman. Istana Tianmeng terletak di domain pusat. Istana dan istana tidak terlalu jauh dari area pusat. 3 istana pertama milik pusat inti seluruh Zongmen, dan mereka berdiri di area tengah sungai yang semi terhubung. 7 istana lainnya, seperti sungai-sungai besar di perbatasan, terletak di daerah marginal dari berbagai arah Kam Pemahaman. Di antara mereka, surga keempat, kelima dan keenam adalah perbatasan dengan dinasti abadi. Yang paling dekat dengan medan bintang kematian adalah rumah ke-6 dari ke-10. Mungkin karena alasan inilah Tianganzi akhirnya akan memilih bagian terkuat dari medan bintang kematian untuk membiarkannya. Dari tepi timur mati ke Kam Pemahaman, itu sudah menjadi medan bintang yang dikendalikan oleh rumah ke-6.
Jika Anda ingin pergi ke markas rumah ke-6 dan berlayar dengan kecepatan penuh dengan benteng langit berbintang berdiameter 100.000 meter, Anda masih membutuhkan 2. Hanya mungkin untuk tiba di bulan tersebut. Ada 2 lubang cacing kosmik di jalan. Jika Anda memasuki lubang cacing dan memulai lompatan lubang cacing, waktunya akan dipotong setengah, dan Anda bisa mendapatkan lebih dari sebulan. Markas besar 10 kuil terletak di lingkungan yang berbeda. Beberapa adalah bintang besar, dan beberapa adalah hamparan daratan yang luas, suatu tempat di langit. Bahkan ada tempat yang mirip dengan sangkar kuno, seperti istana surgawi, yang tidak terlihat di bintang pusat kamp pemahaman. Itu terletak di kekosongan ektopik kecil, dan ketiga, alam semesta memiliki lorong virtual yang terhubung, dan lorong portal masuk dan keluar dari alam semesta berada di area pusat kamp pemahaman, dijaga oleh istana setempat dan istana rakyat. Markas besar rumah ke-6 adalah benua super, dengan wilayah yang sangat luas. Jika Anda menganggap beberapa bintang berbentuk tubuh biasa sebagai bidak catur, bidak ini ditangguhkan dalam kekosongan 6 istana daratan seperti bintang-bintang lainnya, dan luasnya hampir seperti papan catur. Itu dapat dilihat sebagai keadaan di mana bintang normal dihancurkan. Dan dihancurkan, tepi di sekitarnya adalah linsun, bagian bawah adalah aura, dan vitalitasnya tidak jelas. Itu bukan pilihan yang layak huni. Hanya permukaan tanah atas yang dipenuhi dengan aura, dan penuh dengan vitalitas. Tidak hanya danau yang tersebar, tetapi juga gunung-gunung yang bergelombang. Meskipun bentuknya istimewa, itu bukan bentuk bulat dari bintang biasa, tetapi semua fitur bintang yang hidup, benua super ini semuanya tersedia. Termasuk gravitasi, atmosfer, vitalitas, dan sebagainya. Markas besar rumah ke-6 dari rumah ke-9 berdiri di atas puncak raksasa di area tengah langit berbintang. Sebuah istana besar dikelilingi oleh puncak dan lembah, dan skalanya megah dan luar biasa. Tetapi pada saat ini, area istana yang luas ini belum melihat banyak tokoh dengan cara yang tenang. Kecuali mereka yang mundur atau keluar, 6 tingkat tinggi dan murid-murid rumah ke-6 sebagian besar, semuanya pergi ke Juveng Utara beberapa hari yang lalu. Di suatu tempat di domain. Di sana, penguasa utama istana telah meletakkan langit berbintang yang sangat besar sebelum berusia 10.000 tahun, dan jumlah mantan skuadron tercengang. Tianganzi sangat marah dan berteriak dengan sejumlah besar 6 orang kuat, mulai membunuh. Ini adalah 4 hari penuh, dan sekarang, pembunuhan tampaknya masih belum berakhir, jadi markas besar istana ke-6 Kyoho akan tampak begitu dingin, hanya beberapa murid biasa dan sejumlah kecil tingkat tinggi yang tinggal. Di sini, itu juga merupakan target dari susunan transmisi satu arah teratas yang Tianganzi tetap berada di pusaran air Death Star. Barisan ini dirancang untuk kembali sesegera mungkin. Situs transmisi memilih markas besar istana ke-6, yang seharusnya juga. Hanya saja puncak dari puncak besar ini terlalu lebar. Target transmisi yang ditetapkan oleh Tianganzi tidak diposisikan dengan tepat. Ya, Yesuan, yang dikirim dengan belenggu hatinya, secara acak jatuh ke dalam kolam. Masih bukan kolam biasa, tetapi kolam air panas. Kolam mimpi seperti kolam air panas yang mengambang dan melamun. Kabut di dalam kabut menampakkan aura yang kuat, dan air panas di kolam itu jelas merupakan sejenis mata air spiritual. Ini bukanlah poin utamanya. Intinya adalah bahwa kolam lingkuan ini tidak hanya terletak di harem Tianganzi, tetapi juga di kolam saat ini, Yan, lebih dari 10 buah merah dan tubuh putih lembut, sedang memercikkan air dan bermain. Yesuan menjatuhkan diri dan jatuh di tengah-tengah, memercikkan cipratan yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Ya Tuhan, aku kehilangan pribadiku, sebenarnya seorang pria. Pencuri bau, berani merampas rumah ke-10 dari 9, hanya mencari kematian. Apa yang kamu lakukan? Kita semua membiarkannya melihat cahaya, dan harus membunuhnya. Tidak, pertama gali matanya dan kemudian bunuh. Hei, apakah tidak apa-apa? Apakah itu linglung? Masih mimisan. Orang sialan itu pasti takut padanya. Dengan suara bingung dan marah ini masuk ke telinga, hanya karena transmisi selesai, kaki itu menghantam lingkuan, dan Yesuan, yang sangat terkejut sehingga dia terkejut, merasakan dentuman di kepalanya. Seluruh orang akan lumpuh dalam sekejap. Kemudian, di garis pandang, ada lebih dari selusin tubuh halus yang sangat mudah terbakar. Semuanya adalah potongan buah merah. Hanya ada satu pandangan saja. Siapapun yang bisa melihat dan melihat tidak dapat dilihat.
Aku mendapat yang menyeluruh. Bagaimana situasinya? Katakan bahaya yang bagus. Katakan kekacauan yang bagus. Susunan transmisi asteris benar-benar melemparkan sang pangeran ke dalam bak mandi lingkuan yang penuh dengan pemandian wanita. Para wanita yang marah dan berteriak serta menjerit dan membunuh akan berhenti. Setidaknya mereka terlihat cukup menarik perhatian, tetapi sekarang mereka menghadapi diri mereka sendiri. Hantu macam apa sosok ini? Wajah Bopeng hitam tidak masalah. Bibir tebal Weiki benar-benar menjulurkan gigi besar, dan yang lebih penting adalah hantu jelek ini mimisan, sebenarnya masih menatap wajahnya dengan tatapan obsesif ini. Antomaniak, tanda tanya, ketika pikiran terakhir terlintas di benak saya, Yesuan bergidik dan rambut dingin di bagian belakang segera berdiri. Seluruh orang merasa tidak enak. Ini sungguh mengerikan, dan itu diingat oleh hantu jelek seperti itu. Secara khusus, identitas hantu jelek ini jelas tidak biasa. Bisakah itu disebut nona di rumah ke-6 ke-10, dan juga orang-orang yang memimpin sekelompok besar pelacur di udara terbuka? Itu pasti terkait dengan Tian Qianzi. Itu bukan seorang Taois tetapi seorang putri. Yah, yang pertama dikecualikan, yang jelek seperti ini, dan Tianganzi berkedip dan tidak bisa melihatnya. Jika yang terakhir, itu akan lebih buruk. Jika dingin, itu akan jatuh ke sarang lama orang mati, dan itu akan tetap melihat tubuh putrinya. Ngomong-ngomong, itu akan dilihat oleh orang lain. Masalah ini tidak bisa lagi baik, bahkan jika Tianganzi tidak bermain seumur hidup, diputuskan untuk mengubahnya menjadi batu giok, senyum, permusuhan, dan hasil akhirnya harus meletakkan Yesuan di rak, dan menamparkan bahasa gaul, sehingga barang-barang yang tidak dapat dijual di tangan dibuang terlebih dahulu. Katakan, ini tidak sebagus yang sia-sia, itu adalah kehidupan. Memikirkan hal ini, seluruh wajah Yesuan semuanya hijau saat ini. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-kata lainnya. Bahkan setelah kedinginan, dia berbalik dan membanting keluar dari kolam. Bukannya dia tidak ingin berteleportasi atau mengosongkan jarak. Itu adalah saat ketika sosok itu berdiri. Kekuatan tak terlihat dari pegunungan yang perkasa telah ditekan sejenak. Dengan lubang hitam setengah langkah Yesuan, dia berusaha sekuat tenaga. Hanya beberapa kaki yang terangkat, dan mereka dipaksa jatuh ke tepi kolam lingkuan. Itu jelas kekuatan arai di sini, dan larangan juga dilarang, tetapi juga menekan kultivasi Yesuan. Jika itu adalah efek dari terjebak lagi, maka itu benar-benar menyedihkan, dan tidak dapat melarikan diri. Dalam bentuk terburu-buru gila, Yesuan berpikir untuk terbang, memikirkan kemungkinan terakhir, seluruh hati langsung tenggelam ke lembah. Pada saat ini, puluhan pelacur di kolam lingkuan juga menanggapi, tetapi mereka tidak peduli dengan film itu, jadi buah merah dan tanah buah menyapu ke pantai, dan dengan cepat mengejar Yesuan, mulut Jiao kemarahan bahkan lebih bergema. Pencuri bau, kemana harus lari? Berhenti, pastikan kamu tidak melawanmu. Perbaikan lebih dari selusin Santou semuanya baik. Mereka semua berada di Nebula. Meskipun mereka jauh dari harta Yesuan, mereka jelas tidak ditekan oleh kekuatan susunan ini. Kecepatannya lebih cepat dari Yesuan. Ketika mereka hendak mengejar, beberapa dari mereka telah melambaikan senjata sihir mereka sendiri dan ingin membunuh mereka. Yesuan tanpa sadar melirik ke belakang, matanya penuh gelombang, wajahnya sedikit merah, dan kemudian segera putih. Terlalu sial, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan dikejar oleh sekelompok wanita berteriak dan membunuh, tetapi masih tidak dapat melarikan diri dari orang. Begitu tertangkap, konsekuensinya pasti mengerikan. Berhenti, siapa yang memintamu untuk mengejarnya? Sebenarnya, dia juga mengorbankan senjata ajaib. Pokoknya, jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan membiarkannya pergi dulu. Jika dia lelah, dia akan kembali secara alami. Tepat pada saat ini, hantu jelek perempuan yang masih tinggal di kolam lingkuan terkejut, dan akhirnya kembali ke jiwa. Dia segera menjerit, dan medan gasnya sangat penuh, tetapi ketika sampai pada akhirnya, nadanya tiba-tiba berubah, sangat lembut. Kakak Jun, jangan takut, mereka sedang mempermainkanmu. Pergi dan pergi, lari beberapa putaran untuk melampiaskan, atau tahu. Semuanya harus ada proses adaptasi, tidak terburu-buru, bagaimanapun, roh tubuh telah terlihat olehmu, bagaimanapun, hanya bisa menjadi orang-orangmu, kamu beradaptasi perlahan. Aku bisa menunggu. Oh, ya, jangan menjadi kekasih yang negatif, tinggalkan roh-roh dan pergilah.
Oh, orang luar ini tidak bisa masuk dan keluar. Mengambil langkah akan menyebabkan kekuatan penuh dari seluruh leluhur pelindung. Tidak ada kehidupan, perbaikan lubang hitam setengah langkah, paku di tempat. Mendengar wacana ini, Yesuan merasa bahwa dia hitam di depannya, dan dia hampir membantingnya, tetapi kakinya tidak berhenti, tetapi dia melarikan diri lebih cepat. Rumah keenam leluhur yang dapat menghancurkan permulaan domain tidak benar-benar ada di hati, tidak ada mayat bayi kepala, dapat menjamin tidak bersalah. Kuncinya adalah bahwa makna lembut dan dingin dari hantu jelek wanita ini membuatnya tidak nyaman, tidak hanya jelek, tetapi juga licik, benar-benar keponakan ular, terlalu berbahaya, tempat ini tidak bisa menunggu sedetik pun. Di belakangnya, lusinan pelacur telah menghentikan tubuh mereka pada saat pertama ketika hantu jelek wanita itu berteriak, dan menyingkirkan senjata ajaib. Terus mengejar, biarkan Yesuan panik ke hutan bambu ungu tidak jauh, menghilang. Pada saat yang sama ketika bergegas ke hutan bambu, otak Yesuan sekali lagi membunyikan perintah sistem yang familiar, "Hei, selamat kepada tuan rumah, transfer selesai, dan target tercapai." Misi eksplorasi judul sistem berhasil diluncurkan. Batas waktu penyelesaian tugas, 30 hari. Persyaratan penyelesaian tugas, dapatkan warisan target, dan sempurnakan. Pengingat khusus, sebelum menyelesaikan misi, dilarang keras untuk terlibat di area di luar area target, jika tidak, akan dianggap sebagai kegagalan eksplorasi. Penalti kegagalan eksplorasi, judul sistem turun 1 level. Hei, tepat setelah sistem berbunyi di otak, Yesuan menuju ke bambu raksasa ungu dengan ketebalan pinggang. Meskipun tidak ada rasa sakit, dia masih merasa bahwa bintang-bintang berada dalam kegelapan dan kegelapan. Tugas sialan itu, aku takut aku akan terbunuh dan terbunuh kali ini. Aku ingin dia mengambil warisan rumah ke-6 dari rumah ke-10 dan menyempurnakannya, dan sebelum menyelesaikan misi, kamu tidak dapat melangkah maju. Jika tidak, ia akan langsung kembali ke bentuk aslinya, dan gelar sistem juga akan dikurangi ke level pertama, dan akan dikurangi menjadi petualang antar bintang. Ini jelas merupakan kemampuan untuk melompati koordinat bidang kosmik yang telah tiba, dan akan kehilangan ritme.